Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Hunting Cerita, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Bribtu Nadira membuka matanya perlahan, kepalanya terasa berat, tubuhnya nyeri, dan suara deburan ombak menyambut kesadarannya. Ia masih mengenakan seragam polisi yang robek di beberapa bagian. Lambang kehormatannya kini ternoda oleh pasir dan darah kering. Di sekelilingnya, hamparan pantai putih membentang, sementara reruntuhan kapal yang membawanya terlihat di kejauhan. Kilasan ingatan kembali ke benaknya. Ia adalah salah satu petugas yang mengawal pemindahan para narapidana berbahaya ke lembaga pemasyarakatan baru. Namun badai besar menenggelamkan kapal itu, membuatnya terdampar di pulau asing ini. Ketika ia berusaha bangkit, terdengar suara langkah kaki mendekat. Instingnya sebagai polisi langsung waspada. Dari balik pepohonan, muncullah seorang pria bertelanjang dada dengan luka di pelipisnya. Nadira mengenalinya seketika. "Nara," serunya. Pria itu tersenyum miring. "Akhirnya bangun juga, Bu Polisi." Nara, seorang narapidana kelas kakap yang divonis seumur hidup karena kasus perampokan dan pembunuhan, kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Mereka satu-satunya yang selamat. Hari-hari berlalu, dan keduanya terpaksa bekerja sama untuk bertahan hidup. Meski awalnya Nadira enggan mempercayai Nara, kebutuhan akan makanan dan perlindungan dari bahaya alam membuatnya tidak punya pilihan lain. Nara ternyata memiliki keahlian bertahan hidup yang luar biasa. Ia tahu cara berburu, mencari air, dan membangun tempat perlindungan dari dedaunan. Awalnya, Nadira menjaga jarak. Ia selalu mengingat status mereka. Dirinya adalah penegak hukum, sementara Nara adalah seorang kriminal. Namun, batas itu mulai terkikis seiring dengan waktu. Dalam kesendirian dan keterasingan, mereka berbagi kisah masing-masing. Nara bercerita bahwa ia dulu hanyalah korban keadaan, seorang pria yang terpaksa melakukan kejahatan demi melindungi keluarganya. Nadira, di sisi lain, menceritakan bahwa menjadi polisi adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan keluarganya yang terlibat korupsi. Di antara rasa benci dan kepercayaan, tumbuh sesuatu yang lebih berbahaya, rasa saling membutuhkan, dan mungkin cinta. Suatu malam, hujan turun deras. Angin kencang mengoyak tempat perlindungan sederhana mereka. Keduanya berteduh dalam gua yang mereka temukan di sisi pulau. Dalam kehangatan api unggun, Nadira merasakan sesuatu yang tidak pernah ia izinkan sebelumnya. Ia ingin berada lebih dekat dengan Nara. Dan malam itu, batas antara polisi dan narapidana benar-benar runtuh. Mereka tahu bahwa ini adalah kesalahan. Namun, di pulau yang seolah melupakan mereka, di dunia yang hanya milik mereka berdua, hukum dan moral terasa begitu jauh. Bulan demi bulan berlalu, hingga Nadira menyadari sesuatu yang mengerikan, kehamilan. Ia hancur. Ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depannya. Seorang polisi wanita hamil oleh seorang napi, tidak ada yang akan percaya bahwa ini bukan kesalahan yang disengaja. Namun, sebelum ia bisa menghadapi kenyataan itu, sebuah keajaiban terjadi, kapal penyelamat datang. Nadira dan Nara ditemukan. Mereka dibawa kembali ke peradaban. Tapi, kebebasan mereka memiliki harga. Nara langsung ditangkap kembali, dibelenggu dengan rantai yang lebih kuat dari sebelumnya. Sementara Nadira, yang kini mengandung anak seorang napi, harus menghadapi penghakiman dari dunia yang lebih kejam daripada pulau tempat mereka terdampar. Di persidangan, Nadira berusaha menutupi kebenaran, tapi kecurigaan tetap muncul. Apakah ia diperkosa?
Apakah ia sengaja berkhianat? Tidak ada yang tahu pasti. Di balik jeruji besi, Nara hanya tersenyum pahit saat melihatnya dari kejauhan. Dan di dalam hatinya, Nadira bertanya-tanya, apakah dosa mereka akan terus menghantui, ataukah anak yang dikandungnya adalah bukti bahwa bahkan di tempat paling gelap, cinta bisa tumbuh? Bribtu Nadira duduk di bangku panjang dalam ruang tunggu markas besar kepolisian. Tangannya menggenggam sebuah cangkir kopi yang sudah dingin. Perutnya yang mulai membesar kini sulit disembunyikan. Tatapan curiga dari rekan-rekannya selalu menghantuinya. Meskipun tak satu pun dari mereka berani bertanya langsung. Sejak kepulangannya dari pulau terpencil itu, hidup Nadira tak pernah sama lagi. Pemeriksaan internal berlangsung selama berminggu-minggu, mencoba menggali kebenaran di balik kehamilannya. Ia berulang kali menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam hubungannya dengan Nara. Tetapi siapa yang mau percaya? Bagaimana mungkin seorang polisi wanita bisa jatuh cinta pada seorang napi? Di sisi lain, Nara dikembalikan ke penjara dengan penjagaan lebih ketat dari sebelumnya. Tidak ada kesempatan untuk mereka berbicara, tidak ada pesan yang bisa disampaikan. Dunia yang dulu terasa hanya milik mereka di pulau itu, kini kembali ke realitas yang kejam. Namun, segalanya berubah ketika suatu malam Nadira menerima sebuah surat misterius. Surat itu datang tanpa nama pengirim, hanya sebuah amplop lusuh yang diselipkan ke dalam lacinya. Dengan jantung berdebar, ia membuka lipatan kertas kasar itu. "Aku tahu kamu hamil. Aku tidak menyesal. Kalau kau mau, temui aku. Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Jangan percaya siapapun." Tak ada tanda tangan, tapi Nadira tahu siapa yang menulisnya. Nara. Ia menggenggam surat itu erat-erat. Haruskah ia menemui pria itu? Atau melupakan semuanya dan mencoba menjalani hidupnya seperti biasa? Namun, satu hal yang lebih mengusiknya. Bagaimana surat ini bisa sampai ke tangannya? 2 hari kemudian, Nadira berada di depan Lapas Nusa Kambangan, tempat di mana Nara ditahan. Ia menggunakan koneksinya untuk mendapatkan izin berkunjung, meskipun itu berisiko bagi karirnya. Saat ia akhirnya duduk di ruangan kunjungan, pintu besi berderit pelan. Nara muncul dari baliknya, mengenakan seragam tahanan oranye dengan tangan terborgol. Rambutnya lebih panjang, ada guratan luka di pelipisnya, bekas pukulan. Ia tersenyum tipis. "Kamu datang." Nadira menahan emosinya. "Apa yang ingin kau katakan?" Nara bersandar ke meja. Ekspresinya berubah serius. "Ada orang yang ingin kau waspadai. Kecelakaan kapal itu. Bukan kebetulan. Mereka ingin aku mati. Dan aku yakin mereka juga tidak akan membiarkanmu hidup dengan tenang." Jantung Nadira berdegup kencang. "Siapa mereka?" Nara menggeleng. "Aku belum tahu pasti. Tapi yang jelas, kau harus lebih berhati-hati." Nadira menelan ludah. Merasa dingin merayap di tengkuknya. Jika yang dikatakan Nara benar, maka ada kekuatan besar yang berusaha membungkam mereka. Dan kini, dengan bayinya yang semakin membesar di dalam kandungan, ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri. Ia harus mencari tahu kebenaran sebelum semuanya terlambat. Sejak pertemuannya dengan Nara, Nadira merasa ada sesuatu yang berubah di sekelilingnya. Orang-orang mulai menatapnya dengan cara yang berbeda, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang ia sendiri belum pahami sepenuhnya. Bahkan, di suatu malam saat ia pulang ke apartemennya, ia merasakan ada yang mengikutinya. Ia mempercepat langkah, memasukkan tangannya ke dalam tas tempat ia menyimpan pistol dinasnya. Namun, saat ia berbalik, jalanan di belakangnya kosong. Nadira menghela napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya paranoia. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pintu apartemennya tidak tertutup sempurna. Seseorang telah masuk dengan gerakan cepat. Nadira mengeluarkan pistolnya dan mendorong pintu perlahan. Ruangan tampak gelap, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. Hatinya berdegup kencang saat ia melangkah ke dalam.
Tak ada tanda-tanda perampokan. Semua barang masih ada di tempatnya, tapi sesuatu terasa aneh. Ia melihat ke meja kerjanya. Ada sesuatu di sana. Sebuah amplop putih. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Hanya ada selembar foto di dalamnya. Foto dirinya bersama Nara di pulau itu. Nadira merasa tubuhnya melemah. Seseorang tahu apa yang terjadi di sana. Seseorang telah mengawasi mereka. Dan seseorang ingin ia tahu bahwa mereka bisa menghancurkan hidupnya kapan saja. Keesokan harinya, Nadira menemui satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Kompol Rendra, atasannya yang dulu bertanggung jawab atas pemindahan para napi dalam kapal yang karam itu. Saat ia memasuki ruangan Rendra, pria itu menatapnya dengan tatapan tajam. "Kamu harus berhenti menggali ini, Nadira," katanya langsung tanpa basa-basi. Nadira menegang. "Jadi Anda tahu?" Rendra menyandarkan tubuhnya ke kursi, menghela napas berat. "Lebih banyak yang dipertaruhkan daripada yang kamu kira. Kau pikir siapa yang menyuruh pemindahan Nara dan napi lainnya? Siapa yang memastikan mereka tidak akan pernah sampai ke tujuan?" Nadira terdiam, rasa takut mulai menjalar dalam dirinya. "Ini bukan hanya tentang Nara," lanjut Rendra. "Ini tentang orang-orang yang tidak ingin dia bicara. Kau seharusnya sudah mati di pulau itu, Nadira." Mata Nadira melebar. "Kalau kau ingin tetap hidup, lupakan semua ini," kata Rendra dengan suara yang lebih pelan. "Dan jangan pernah temui Nara lagi." Tapi Nadira tahu, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus mencari tahu kebenaran. Apapun risikonya.